Ox. Alright, hold on, let's scoop that mid-range. Nice. Halo guys, kembali lagi di channel MDku. Pada video kali ini MDku akan membahas salah satu film terbaru dari Netflix yang berjudul Metalord. Metalord merupakan film terbaru yang dirilis pada tahun 8 April 2022 oleh Netflix. Metalord adalah sebuah film drama komedi remaja Amerika tahun 2022 yang ditulis oleh D.B. Weiss dan disutradarai oleh Peter Sollett. Kisahnya mengikuti dua sahabat sekolah menengah dan pecinta musik metal. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan kalian langsung simak alur cerita film Metalord tahun 2022 part 1. Mangga. Ox. Alright, hold on, let's scoop that mid-range. Nice. Di awal film kita diperlihatkan dua orang pria yang sedang bermain musik. Awalnya terdengar suara gitar yang sangat asik. Namun ketika si penabuh drum memukul drumnya, tiba-tiba lelucon dimulai oleh sang pemukul drum. Dan ternyata dia tidak pernah memainkan drum dan hanya pernah dalam memainkan marching band di sekolah selama 2 tahun atau drum band itu loh. Hal itu dilakukannya agar dia tidak mengikuti kelas olahraga. Di sini si Hunter, sang pemain gitar, meyakinkan dengan mengatakan agar menjadi hebat dibutuhkan komitmen dan pengorbanan. Hunter meyakinkan si pemukul drum bahwa ia bisa untuk memainkan drum. Percobaan kedua pun dimulai. Hunter mengisyaratkan agar mereka memainkan musik yang heavy. Namun si pemukul drum tidak mengikuti tempo dan irama yang benar. Akhirnya Hunter memutuskan bahwa mereka membutuhkan seorang basis dan film pun dimulai. Scene dimulai di SMA Gladwood Lake. Di lapangan sedang ada latihan marching band. Namun salah satu perempuan yang bernama Emily tidak memainkan trompetnya dengan baik. Ia pun ditegur oleh si pelatih, akan tetapi Emily malah marah-marah dan tidak peduli dengan apa yang ia mainkan. Emily melemparkan trompetnya hingga pas menancap ke tanah. Dan bel masuk kelas pun berbunyi. Di dalam sekolah, Hunter masuk dengan wajah yang gembira. Ia menyukai banyak hal dan khususnya dengan musik metal. Ketika Hunter mengambil buku di loker, dia melihat sahabatnya yang gue sebut sebagai Buddy. Ya, Buddy, mungkin saja kelakuannya sebudiman namanya. Di sini Hunter mengisyaratkan kepada Buddy bahwa Losman si menyebalkan akan menabraknya dari belakang. Dan benar saja Losman menabrak Buddy hingga terjatuh. Berpindah ke kantin sekolah. Di sana Buddy sedang makan sembari memandangi kecantikan wajah dari Emily. Setelahnya Hunter pun datang dan duduk di sebelah Buddy. Hunter menanyakan apakah ibu Buddy mau membelikan perlengkapan alat musik drum kepada si Buddy. Did you ask your mom about the double bass kit? What'd she say? Namun di sela obrolan, Buddy terus mencuri pandang terhadap Emily. Hunter yang mengetahui hal itu mengatakan bahwa Emily sekelas dengan dirinya di kelas pidato. Ia juga berkata bahwa Emily adalah gadis yang sangat kacau. That's one messed up chick. She's in my speech class. Think she's English? Scottish? Scene pun berpindah ke acara pesta ulang tahun Losman si menyebalkan. Semua orang berjoget ria dengan diiringi musik band yang kurang terkenal yaitu Skullfucker. Buddy dan Hunter juga menghadiri pesta tersebut.
Mereka bersenang-senang sembari ngomongin band di depannya yang tampak jelek. Hunter juga menyanjung bandnya sendiri dengan berhayal bahwa para penonton akan memanggil-manggil namanya dan si Budi. Karena Budi yang terlalu banyak minum, dia menjadi sangat agresif dan terus ngebual omongan-omongannya nyeleneh. Di sini Budi melihat seorang gadis yang cantik. Ia langsung saja menghampiri tanpa ada rasa canggung karena Budi sedang mabok. Namun saat itu, Hunter dipermainkan oleh beberapa temannya. Ia didorong dan menjatuhkan speaker hingga mematahkan keyboard menjadi dua. Karena untuk menutupi rasa malunya, Hunter langsung memaki pemain band itu. Hunter menunjukkan bahwa ia juga mempunyai band. Dan sang vokalis dari band itu pun langsung menantang Hunter untuk bermain band di Battle of the Band. Setelahnya Hunter pun mengajak si Budi untuk pulang. Dan saat mereka mau keluar, tiba-tiba si Budi muntah karena terlalu banyak minum minuman miras. Keesokan paginya Budi di dalam sekolah. Ia berjalan sambil curi-curi pandang ke arah gadis yang ditemuinya semalam. Setelahnya Hunter pun masuk dengan tergesa-gesa ke ruang pendaftaran lomba Battle of the Band. Ia datang untuk mengikuti lomba Battle of the Band. Dan setelahnya Hunter menemui si Budi. Di sini Budi menyarankan agar mereka segera mencari basis untuk perlombaan itu. Mereka pun ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang orang-orang yang mengawali kesuksesan hidupnya dengan mengikuti lomba Battle of the Band, agar mereka dapat termotivasi olehnya. Hunter menunjukkan foto Troy Nix yang merupakan seorang gitaris sekaligus penyanyi pemenang dalam lomba Battle of the Band pada tahun 1996. Troy Nix tergabung dalam grup band Clayton. Mereka adalah grup band metal terbesar yang ada di negara tersebut pada masanya. Di sini Hunter meyakinkan kepada Budi bahwa mereka akan bisa memenangkan lomba ini dan membuat mereka terkenal. Sepulang sekolah, di rumah Budi berlatih bermain drum. Namun ketika ia memukul drumnya, hal ini membuat orang tua dari Budi marah karena terlalu berisik. Budi pun mengemasi drumnya dan membawanya ke sekolah untuk berlatih. Di dalam sekolah, ketika Budi siap untuk memainkan drumnya, Budi terhenti karena terdengar sebuah suara. Budi pun mencari-cari arah dari suara tersebut yang ternyata suara itu berasal dari Emily yang sedang memainkan biola besarnya. Budi pun masuk ke dalam hingga menghentikan permainan indah biola dari Emily. Budi mengira bahwa Emily adalah seorang pemain klarinet, tapi Emily memainkan klarinet hanya untuk di marching band agar ia bisa menghindar dari pelajaran olahraga. Budi memberikan catatan tangga nada lagu heavy metal pada Emily, dan Emily pun mencoba memainkannya. Tampaknya di sini menjadi awal kisah cinta dari si Budi dan Emily. Scene berpindah ke rumah Hunter. Di sini mereka sedang ngobrol membahas tentang band mereka, yaitu Skullfucker. Ada anggota baru yang ingin bermain bass di Skullfucker Band. Ia bernama Bunny. Namun tampaknya Hunter terlalu egois terhadap Bunny. Hunter tak menginginkan Bunny karena ia pikir Bunny terlalu lemah. Setelahnya Hunter dimarahi oleh ayahnya karena tidak sepantasnya Hunter mengatakan orang seenak udelnya sendiri. Karena jengkel, akhirnya Bunny pun pergi dari sana. Di dalam mobil, Hunter dan Budi sedang bertengkar karena mereka sangat membutuhkan pemain bass untuk band mereka.
Namun di sisi lain karena keegoisan dari Hunter yang tidak mau menerima orang yang dianggap konyol membuatnya terjadi perselisihan antar mereka. Namun di sini Hunter berulah lagi. Tiba-tiba ia turun dari mobil. Slide over, open the door, but don't get out. Hunter menghampiri orang di seberang jalan dan langsung menghinanya. What? Suck it, cunt. Karena hal itu Budi langsung mengambil alih kursi pengemudi dan pergi tancap gas melarikan diri. Di sini Hunter terus memprovokasi Budi agar menaikkan kecepatan mobilnya supaya tidak terkejar oleh orang yang ia hina. Mereka pun melintasi gang sempit dengan kecepatan tinggi. Terlihat Budi sangatlah ketakutan, namun Hunter menikmati hal itu. Karena terlalu sempit mobil di belakangnya tidak dapat mengejar, akan tetapi si pengemudi malah menginjak gasnya sehingga mobilnya tertabrak dan tersangkut di tembok. Kembali ke rumah Hunter, di sini ia memberikan sebuah catatan yang berisi nama-nama band metal kepada Budi untuk ia pelajari lagu-lagu metalnya. Budi menyalin catatan tersebut dan diam-diam memberikannya kepada Emily. Emily pun mencari tahu tentang band metal tersebut dan mulai mendengarkan lagunya. Di sisi lain Budi terus belajar bermain drum hari ke hari, pagi sampai malam, kembali malam sampai pagi lagi. Di sini Emily terus memperhatikan Budi. Tampaknya dia telah jatuh hati pada si Budi. Hingga Emily memberanikan diri masuk ke ruang latihan Budi dan ia pun mengajak Budi untuk memainkan sebuah lagu metal. Mereka berdua mulai memainkan sebuah lagu metal yang sangat keren dan indah sekali. Di dalam kelas Hunter terus-menerus memandangi Emily, mungkin saja karena permainan biolanya yang sangat keren. Namun tiba-tiba Dean Swanson wants to see Hunter Sylvester. ada seorang teman yang memanggil Hunter keluar dengan alasan dipanggil kepala sekolah. Namun di situ Hunter tertipu. Ia malah disekap dan dipukuli oleh temannya. Rambut panjangnya pun dipotong oleh temannya. Kembali ke rumah, Hunter pun merapikan rambutnya dengan cara mencukurnya sendiri. Kini Hunter menjadi lebih keren dengan potongan rambut barunya tersebut. Ia menjadi lebih mirip dengan Jason Newsted, seorang pemain bass Metallica. Di sekolah Hunter dan Budi menempelkan selebaran pencarian basis untuk bandnya. Sementara itu mereka menunggu calon basis di ruang latihan band. Namun yang terjadi, tak ada satupun yang datang sampai mereka ketiduran. Dan untung saja ada salah seorang kandidat yang mencalonkan diri. Ia pun dites skill bermain bassnya oleh Hunter dan Budi. Ia memainkan bass sangat hebat dan keren, akan tetapi 1, 2, 3, 4, 1, 2. orang itu terlalu agresif hingga menendang dan menjatuhkan peralatan-peralatan tanpa ia sadari. Keesokan paginya Hunter berkata pada Budi bahwa sekarang mereka tidak memerlukan pemain bass untuk memenangkan perlombaan Battle of the Band. Artinya mereka tidak perlu membagi 3 atas kemenangan Battle of the Band. Berdua pun cukup untuk mengalahkan semua dan menjadi juara. Namun saat di parkiran, Hunter dikagetkan dengan mobilnya yang dirusak dan dicoret-coret oleh seseorang. Dan cerita pun berlanjut. Nah oke nih guys, segini dulu dari pembahasan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang berbaik hati menonton video ini sampai akhir. Apabila kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe serta share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih, dadah.